Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Suara Masjid, channel yang menginformasikan seputar masjid di Indonesia dan mancanegara, insya Allah. Sobat channel Suara Masjid, kali ini kita akan bersilaturahim di salah satu masjid yang ada di Tangerang Selatan, tepatnya di Kompleks BSD City. Masjid ini bernama Masjid Baitus Salam. Masjid Baitus Salam memiliki keunikan dibanding masjid-masjid yang lain, di mana masjid ini memiliki kipas raksasa, atau orang-orang menyebutnya sebagai baling-baling helikopter yang ada di tengah-tengah bangunan masjid. Baiklah, sobat channel Suara Masjid, kita ikuti ulasan masjid kali ini. Oh iya sobat, jangan lupa ya, subscribe, share, like, and comment. Semoga memberikan inspirasi untuk kita senang dan selalu berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sore Alam, Ketua Yayasan Baitus Salam yang menaungi Masjid Baitus Salam. Yang tampak diliput pada hari ini oleh Ustadz itu di masjid kami masih menerapkan prokes. Kegiatan terkait dengan Ramadan, selain kegiatan yang bersifat kaitannya pada ibadah-ibadah di dalam masjid, maupun ada kegiatan sifatnya yang sosial ke lingkungan masyarakat di luar, mulai dari vaksin booster, ya. Kebetulan vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 di masjid ini diadakan untuk umum. Juga ada kegiatan donor darah, ya, di dalam bulan Ramadan kita jadwalkan bekerja sama dengan PMI setempat. Masyarakat yang terdampak oleh pandemi secara ekonomi, kita juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya meringankan mereka. Kalau santunan anak yatim bukan hanya karena pandemi aja. Sejak awal dari masjid ini, selain ada santunan anak yatim, juga ada pernah melakukan bantuan untuk beasiswa. Tapi kalau santunan untuk anak yatim itu secara rutin. Rata-rata minimal kalau 500 anak yatim insya Allah bisa, ya pernah sampai 2.500, ya. Alhamdulillah jamaah yang antusias. Masjid ini sendiri masjid untuk umum, untuk publik. Jadi ya kita kalau istilah mazhab mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi kita tidak mengacu pada satu aliran tertentu atau ormas tertentu gitu. Jadi kita biasakan musyawarah apa yang terbaik, karena masyarakat jamaah di sekitar lingkungan Kompleks The Green ini sangat beragam. Kita ada program tarjim, menterjemah Al-Quran, juga tahsin, terus kemudian ada kegiatan tahfidz, itu jadi bagian dari kegiatan di luar sholat rutin. Desain dari arsitektur ini yang saya ingat waktu itu arsitekturnya menjelaskan, itu sebenarnya kayak bangunan Ka'bah yang hanya kotak aja itu, tapi kemudian ditekuk menekuk, itu seperti orang sujud. Kalau dia lihat dari atas atau dari samping, masjid ini seperti orang bersujud gitu. Terus kemudian begitu masuk dari pintu utama gerbang melihat ke dalam, itu kemegahan tingginya belakang ini sampai 12 meter itu 12 meter kurang lebih, supaya kita merasa kecil yang di dalam ini, merasa kecil karena keagungannya. Ya, inilah Masjid Baitus Salam, mohon doanya. Demikian, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga keberkahan, kemuliaan, dan rahmat selalu terlimpah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jindar Rohani sebagai Ketua Presidium DKM Masjid Baitus Salam The Green BSD. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait sejarah berdirinya Masjid Baitus Salam, di mana pada saat awal-awal kompleks The Green di BSD belum mempunyai tempat ibadah yang permanen, sehingga sekitar tahun 2009 itu kegiatan pengajian-pengajian warga Muslim The Green dilakukan di rumah-rumah gantian dari warga Muslim The Green. Kemudian pada saat bulan Ramadan, kegiatan Ramadan termasuk sholat taraweh diadakan di ruko. Kemudian terpikir oleh para jamaah bahwa sudah selayaknya kita mempunyai tempat ibadah yang permanen. Tahun 2009 mulainya, namun kita baru memulai melakukan kegiatan yang lebih terkoordinir tahun 2010, yaitu dengan dimulai dengan sholat taraweh di bulan Ramadan 2010 itu kita menggunakan tenda, menyewa tenda untuk sholat taraweh. Kemudian itu berlangsung sekitar 2 minggu. Pada saat itu dibahas untuk sebelum kita mempunyai tempat ibadah yang permanen, untuk segera kita bangun musola atau masjid yang kecil sehingga lebih layak dipakai sebagai tempat ibadah, terutama sholat taraweh. Untuk itu kita langsung saja mempunyai ide untuk membangun musola sementara dengan luas sekitar 10 kali 10 meter dan dengan sistem knockdown, sehingga alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun itu juga kita sudah bisa membangun musola dalam 2 minggu, dan kemudian berkembang ide untuk kita membangun masjid yang lebih besar dan lebih representatif. Tentu saja bentuk arsitekturnya itu adalah minimalis modern. Kemudian konsep secara keseluruhan juga kita memakai konsep terbuka, karena ingin semuanya serba alami, sehingga nantinya seperti pemanfaatan pencahayaan, kita juga lebih mengutamakan pencahayaan alami, sehingga konsepnya kaca ini tidak tertutup, sehingga semua arah itu bisa kemasukan sinar matahari. Kemudian juga ditambah dengan kipas angin, namun agar bisa mencapai seluruh sudut dari masjid, kita kemudian menemukan cara, yaitu dengan memakai kipas angin yang besar, sehingga demikian dari efek pendinginan, kemudian juga dari estetikanya tidak terlalu mengganggu dari keindahan interior dari Masjid Baitus Salam ini. Dan tentu saja ini juga salah satu ciri khas Masjid Baitus Salam, yaitu dengan kipas angin besar yang kadang-kadang orang menyebutnya ini baling-baling helikopter. Namun demikian, alhamdulillah dengan konsep ini cukup memadai untuk sirkulasi udara di dalam ruang masjid. Kipas angin ini adalah memang tidak terlalu memerlukan perawatan, sehingga ini memang sudah dirancang untuk durable dan sustainable, dan ini memang didatangkan langsung dari Amerika. Ukurannya itu rentang daripada kipasnya itu adalah sekitar 7,5 meter. Ya, kemudian pada saat kita merasa bahwa kapasitas masjid utama tidak mencukupi untuk menampung para jamaah, kita mengembangkan 2 sayap, yaitu sayap kiri dan sayap kanan. Alhamdulillah juga sudah kita bangun dengan
nuansa yang sama dengan ornamen dominan kaligrafi dan tetap konsep terbuka. Dan kita juga pasang kipas angin yang besar sehingga hanya cukup satu kipas angin untuk sirkulasi udara di masing-masing sayap. Dari 3 area ini mungkin bisa menampung sekitar 1.200-an jamaah. Kita sengaja juga konsepnya satu lantai karena untuk mempermudah para jamaah, terutama para jamaah yang lanjut usia tidak kerepotan untuk naik turun tangga, sehingga cukup nyaman untuk segala umur. Kita juga sediakan bagi yang handicap untuk akses kursi roda juga sudah kita siapkan, sehingga ini cukup friendly untuk semua lapisan jamaah dari sisi generasi baik muda maupun generasi tuanya. Kegiatan utama dari Masjid Baitus Salam selama bulan Ramadan tentu saja di samping sholat 5 waktu juga kita adakan sholat tarawih dengan tausiah tarawih. Kemudian juga kita rangkaikan dengan baca Quran, yaitu tiap hari bacaan imam dan tadarus Al-Quran dari jamaah 1 hari 1 juz, sehingga diharapkan kita khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Kemudian selama 10 hari terakhir kita juga mengadakan Qiyamul Lail di 10 hari terakhir. Namun karena kita rasa masih masa pandemi ini belum berakhir, sehingga kita tidak adakan yang sifatnya iktikaf yang bermalam. Itu adalah gambaran secara lengkap dari sejarah berdirinya Masjid Baitus Salam, termasuk konsep-konsep daripada bangunannya dan juga kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Masjid Baitus Salam ini memberikan kenyamanan, kekhusyuan kepada para jamaah, tidak hanya para jamaah dari penghuni Kompleks The Green, namun juga para musafir
yang memerlukan beribadah di area BSD dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.